Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hayarin SPD, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Baru. Saat ini saya sedang berada di UPTD SD Negeri 197 Baru. Dan alhamdulillah pagi ini saya sudah berada di samping Kepala Sekolah UPTD SD Negeri 197 Baru dengan Bapak Alamsyah SPD. Iya. Iya. Baik Pak, selamat pagi Pak. Ya pagi. Pagi ya. Bagaimana Pak pertanyaan hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat walafiat ini Pak. Alhamdulillah, iya. Baik Pak, mohon izin Pak, waktunya Ya, pagi silakan. ini mungkin sekitar 30 menit ke depan. Ya silakan. Ya, jadi maksud kedatangan saya di sini Pak, jadi saya sini sebagai CGP Angkatan 11 Pak. Kebetulan saya ada tugas pada modul 8, tepatnya pada modul 3.1 Pak di sini. Itu pada tugas demonstrasi kontekstual, di mana sini Pak kami sebagai CGP itu diberikan tugas untuk mewawancarai dua kepala sekolah. Nah, dan alhamdulillah saya memilih sekolah Bapak untuk dijadikan sampel Pak untuk wawancara pada pagi hari ini mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, mungkin seperti itu Pak untuk gambaran nanti wawancara kita ke depannya selama 30 menit. Ya silakan. Iya. Baik Pak, mungkin yang pertama Pak saya ingin mendengarkan dari Bapak mungkin selama Bapak memimpin sekolah di UPTD SD Negeri 197 Baru, mungkin Bapak bisa menceritakan bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bungkam moral di sekolah yang Bapak bina. Mungkin bisa cerita sedikit Pak ke saya Pak. Terima kasih Pak. Kalau sampai hari ini yang sempat saya identifikasi itu tentunya terkait masalah dilema etika Pak. Iya. Yang di dilema etika ini menurut pemahaman saya ini merupakan atau merujuk pada kasus-kasus yang pernah kami alami, Iya. yaitu tentunya salah satunya adalah kasusnya terhadap peserta didik, yaitu keterlambatan peserta didik di sekolah. Iya. Jadi sebab dari keterlambatannya karena perlu kita ketahui bahwa di atas itu di 197 itu Pak, pekerjaan orang tuanya itu adalah bertani, Iya. dia bercocok tanam, sehingga katanya dia terlambat karena dia juga membantu orang tuanya sebelum dia ke sekolah. Itu kira-kira gambarannya salah satu kasus yang saya bisa sampaikan kepada Bapak. Iya. Baik Pak, terima kasih Pak. Jadi itu Pak ya gambaran di sekolah Bapak ya. Jadi di sini betul-betul ada dilema Pak ya, dilema etika Iya. mengenai keterlambatan peserta Bapak. Di samping di satu pihak rata-rata pekerjaan di sana Pak petani Pak ya. Betul. Nah, jadi itu menjadi penyebab mungkin banyak peserta Bapak Iya. yang kadang terlambat ya, baik Iya. Pak. Iya. Jadi mungkin saya melanjutkan pertanyaan yang kedua, mungkin selama ini kira-kira bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak bina ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Pak, ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Kira-kira bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak yang Bapak bina Pak? Mungkin bisa sedikit cerita Oh, Pak. iya. Terima kasih Pak. Jadi kalau itu yang ditanyakan bahwa bagaimana menjalankan pengambilan keputusan, tentunya salah satu langkah yang kami lakukan adalah melakukan koordinasi dengan pimpinan, itu adalah pengawas seperti apa pengambilannya juga. Kemudian juga tentunya berkoordinasi dengan ketua komite dalam sebelum kami mengambil keputusan dalam penanganan ini untuk peserta didik kami. Iya. Ya, jadi seperti itu Pak ya. Jadi, Supaya dalam memutuskan nantinya betul-betul tepat sasaran lah Iya. kepada peserta didik kita. ya betul sekali. Jadi di Iya. sini kita melibatkan stakeholder Pak ya. Ya stakeholder ya, Dari kira-kira unit begitu Pak. sekolah. Iya. Ya betul sekali Pak. Jadi mungkin Pak saya sedikit melanjutkan lagi Pak. Mungkin Yes, silakan. bagaimana lagi langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Mungkin Bapak bisa menceritakan ke saya langkah-langkahnya seperti apa Pak? Ya. Ketika mengambil keputusan seperti ini Pak. Ya, jadi sebelum mengambil keputusan tentunya Pak yang kami lakukan adalah adakan istilahnya langkah-langkah prosedurnya untuk mencapai tujuan supaya tepat. Tentunya yang pertama adalah mengumpulkan informasi seperti apa itu peserta didik, Ya. seperti apa kebenarannya, kemudian mengidentifikasi juga nilai-nilai yang bertentangan. Ya. Dan di samping itu pula tentunya setelah mempertimbangkan dampak keputusan itu pada baik dari masyarakat, utamanya adalah peserta didik dampaknya, kemudian juga seperti apa yang saya katakan tadi, tentunya melakukan diskusi atau komunikasi
dengan orang tua peserta didik, tentunya melalui dengan ketua komite atau komite karena itu merupakan wadah. Ya. Di samping juga itu tentunya pastilah kita mengadakan analisis dari informasi itu, dan setelah itu dalam pengambilan keputusan itu tentunya kita harus juga buat seperti apa rencananya dalam melaksanakan keputusan itu. Kira-kira itulah prosedur-prosedur yang kami lakukan Pak dalam pengambilan keputusan. Sangat luar biasa Pak ya. Jadi Bapak sudah tadi menguraikan langkah-langkah seperti apa atau prosedur seperti apa yang Bapak akan lakukan untuk menangani masalah-masalah dilema etika di sekolah Bapak. Nah, baik Bapak, saya melanjutkan Pak pertanyaan yang keempat ini Pak. Mungkin Bapak bisa menceritakan ke saya Pak hal-hal apa saja yang mungkin selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Bapak tadi sudah sampaikan. Ya. Bisa ceritakan sedikit Pak? Tentunya kalau hal efektif dalam mengambil keputusan ini yang saya lakukan tadi itu kan saya sampaikan tadi adalah terkait masalah prosedurnya yang bisa saja yang saya lakukan. Tentunya yang paling utama adalah yang saya lakukan tentunya adalah membangun komunikasi. Ya, Siapa yang saya ajak berkomunikasi tentunya karena ini kan menyangkut peserta didik. Tentunya yang pertama adalah komite sekolah. Biasa kami berkoordinasi silakan untuk mengumpulkan dan minta izin sama ketua komite untuk datang langsung kepada orang tua peserta didik yang sering mengalami keterlambatan ini Pak. Seperti apa masalahnya. Setelah kami datangi tentunya kami berikan arahan-arahan bahwa ini anak itu harus kita dorong ke sekolah. Ya, karena jangan sampai karena pekerjaan yang dibantu ya boleh saja lah Pak, contohnya kita orang tuanya boleh saja kita bantu orang tua kita setelah pulang, dan sekolah ini tetap kita jalankan. Kira-kira begitu Pak. Ya, sangat menarik Pak ya. Jadi di sini intinya kita memang harus komunikasi ya, ada istilahnya ya, proaktif lah. Iya, komunikasi suara dengan orang tua peserta didik. Ya. Jadi harus ada komunikasi yang baik supaya tidak ada yang dirugikan sih ya. Ya. Iya, baik sekali. Sangat menginspirasi jawaban dari Bapak. Jadi mungkin saya melanjutkan Pak. Jadi tadi Bapak sudah menjelaskan seperti itu. Mungkin saya lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak. Mungkin Bapak bisa menceritakan ke saya hal-hal apa saja kira-kira selama ini merupakan tantangan Bapak ketika mengambil keputusan di dilema etika di sekolah Bapak. Mungkin ada tantangannya. Mungkin Bapak bisa ceritakan nggak? Apa kira-kira tantangan yang Bapak alami? Jadi seperti saya tadi yang saya katakan itu hal-hal atau tantangan-tantangan yang saya dapatkan. Terkadang kami itu Pak membangun komunikasi dengan orang tua peserta didik. Terkadang ketika kami ketemu ya orang tua mengiyakan bahwa nanti saya kasih begini, dorong itu anak-anak. Akan tetapi pada kenyataannya juga terkadang orang tuanya ya mengabaikan. Itu pun kalau kita ada ya dia menggebu-gebu, akan tetapi yang namanya guru Pak, kami bersama dengan rekan-rekan guru itu tak henti-hentinya melakukan inovasi-inovasi atau hal-hal yang lain agar peserta didik ini, karena ini kan masih usia dini ini tentunya kan kalau langsung dipekerjakan kan istilahnya jangan sampai anak tergiur sehingga putus sekolah. Ya tetap kami berusaha Pak. Iya. Kadang kan maklum juga di atas itu Pak, para orang tua kan rata-rata ya syukur alhamdulillah kalau dia tamat SD. Sehingga kesadaran terkait masalah pendidikan itu kurang. Jadi Pak. Jadi seperti itu Pak ya tantangan dalam kasus yang Bapak alami di sekolah di daerah Kamilia. Iya. Kamilia. Bukan 197. Oh, 197 Pak ya. Nama kemarin itu memang dikenal sebagai Bapak, dia adalah betul Bapak SD Pres Kamiri karena bertempat di Kamiri. Kan tetapi karena adanya regulasi maka hari ini sudah berubah karena di nomor lagi Pak di Kabupaten Bangka menjadi 197 dan merupakan sekolah yang terakhir di baru. Iya, baik, sangat menarik Pak dari pemaparan Bapak tadi mengenai tantangan yang Bapak alami ketika menghadapi masalah-masalah dilema etika di sekolah yang Bapak bina. Iya betul. Iya, sangat menarik Pak. Jadi mungkin sedikit lagi Pak, saya bertanya. Ya silakan Pak. Iya. Kemudian Pak, kira-kira ketika Bapak menyelesaikan sebuah dilema etika
mungkin Bapak punya jadwal tertentu atau apa Pak ketika ingin menyelesaikan sebuah dilematika di sekolah yang Bapak pimpin? Apakah ada jadwalnya atau bagaimana Pak? Mungkin bisa ceritakan Pak? Ya, terima kasih Pak. Jadi saya rasa tidak ada di jadwal Pak. Karena kenapa saya katakan demikian? Artinya ketika mendapatkan peserta didik yang datang terlambat itu tentunya langsung buru-buru itu koordinasi pada kami. Kemudian setelah koordinasi maka kami telusuri apa faktor sehingga dia terlambat, sehingga setelah kami ketahui tentunya seperti apa yang saya katakan tadi, tentunya memberikan penguatan kepada orang tuanya supaya didorong ini anaknya, dan kemudian jangan terlalu dibahkan dengan pekerjaan yang beratlah, agar dia fokus dalam pendidikannya. Intinya adalah tidak ada jadwal. Artinya apa? Ada anak terlambat langsung kita selesaikan. Bisa tangkap Pak ya. Jadi seperti itu Pak. Jadi tidak ada jadwal Pak ya. Ketika akan menyelesaikan sebuah masalah dilematika di sini. Nah baik, sangat menginspirasi Pak dari Bapak. Kemudian Pak, sedikit lagi Pak, mungkin ketika menyelesaikan sebuah masalah dilematika di sekolah Bapak, mungkin ada seseorang atau ada faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil sebuah keputusan masalah dilematika tadi. Mungkin ada seseorang yang membantu, apakah ada faktor-faktor yang membantu seseorang? Mungkin Bapak bisa ceritakan sedikit. Oh iya, kalau faktor-faktor itu yang membantu tentunya ada Pak. Tentunya warga sekolah, itu artinya di sekitar lingkungan sekolah itu artinya apa, membantu memfasilitasi kami bahwa kita sini termasuk juga kepala lingkungan di situ terus terang sangat membantu, di samping komite, guru-guru juga, artinya kami berkolaborasi lah di situ Pak. Seperti apa langkah yang kami lakukan sehingga saya selaku kepala satuan pendidikan itu sangat terbantu, karena jujur Pak saya juga dekat sekali dengan masyarakat, sehingga bisa mendeteksi bahwa langkah-langkah seperti inilah perencanaan yang bisa kita lakukan untuk dalam menangani kasus seperti apa yang tadi saya sampaikan Pak. Baik Pak, luar biasa Pak. Jadi intinya di sini harus ada kolaborasi Pak ya. Ada kolaborasi dengan semua pemangku di sekolah ya, dengan rekan sejawat guru, dengan kepala sekolah, intinya dengan semua stakeholder yang ada di sekolah. Harus ada kolaborasi supaya masalah-masalah dilematika bisa terselesaikan dengan sempurna Pak ya. Nah, seperti Pak. Mungkin pertanyaan terakhir mungkin Pak ya. Seperti pepatah lah Pak. Apa itu Pak? Ketika itu lidi itu kan satu bersatu tetapi ya. Kalau diikat itu saya rasa mudah tak? Luar biasa. Seperti itulah sebenarnya filosofinya. Filosofinya luar biasa Pak. Sangat menginspirasi dari jawabannya. Bapak mungkin pertanyaan terakhir Pak dari saya Pak. Ya silakan Pak. Baik, dari semua hal yang telah Bapak tadi sampaikan dari awal sampai akhir, dari pertemuan kita tadi mengenai masalah dilematika di sekolah Bapak, mungkin Bapak bisa mengutarakan atau memberikan kepada kami sedikit pembelajaran apa kira-kira yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilematika di sekolah Bapak. Mungkin bisa ceritakan ke kami apa kira-kira pembelajaran yang dapat kita petik sama-sama di sini Pak. Mungkin bisa ceritakan. Mungkin salah satunya Pak saya sampaikan pelajaran yang saya bisa dapatkan di situ bahwa ketika dalam menghadapi sesuatu itu tentunya yang paling penting dan paling utama adalah membangun sebuah komunikasi. Itu yang pertama. Dalam pengambilan keputusan itu adalah komunikasi yang paling utama kita bangun. Kemudian tentunya harus dilandasi yang namanya saling keterbukaan, dalam artian transparansi lah. Ya kita bisa bicarakan hati ke hati secara pelan-pelan, secara signifikan. Tapi yang inti yang saya ambil adalah bangunlah komunikasi untuk mempermudah dalam menangani sesuatu, kemudian dalam penanganan masalah yang kita hadapi. Ini adalah komunikasi Pak. Kira-kira seperti yang sempat saya bisa sampaikan kepada Bapak ketika ditanyakan bahwa pembelajaran apa yang dihadapi. Jadi luar biasa Pak ya. Closing statement dari Bapak mengenai keputusan dilematika. Jadi tadi Bapak sudah mengatakan bahwa intinya ketika kita menyelesaikan sebuah masalah dilematika, di sini kita utamakan komunikasi Pak ya. Komunikasi. Nah, komunikasi itu sekali Pak. Sehingga ketika komunikasi lancar, maka sebuah permasalahan dilematika yang ada di sekolah kita bisa selesai dengan sempurna.
Baik Bapak, terima kasih atas waktu dan ruangnya pada Sama-sama. pagi hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih Pak. Sehat selalu untuk Bapak dan semua Alhamdulillah. rekan-rekan guru di UPTD Iya. SDN 197 Batu Pak. Baik Pak. Baik, terima kasih. Demikian perbincangan wawancara saya pada tugas demonstrasi konseptual modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Saya Hayardin SPD, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Baru, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita, salam.